Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita daerah RRI ND edisi Selasa 28 Januari 2025 dengan Sari Berita. Produk kopi lokal kemasan terbaru bernama Kopi Bajawa resmi diluncurkan pada Minggu 26 Januari di Kota Bajawa. TNI Angkatan Darat resmi membuka penerimaan prajurit tahun 2025. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Produk kopi lokal kemasan terbaru bernama Kopi Bajawa resmi diluncurkan pada Minggu 26 Januari di Kota Bajawa dan informasi ini selengkapnya disampaikan Oris Goti. Mereka kenang itu, yang mereka bawa itu produk kopi. Kopi Bajawa menjadi salah satu inovasi terbaru yang digagas oleh Koalisi Aksi Orang Muda untuk Perubahan Iklim atau Koalisi Kopi di Kabupaten Ngada. Momen peluncuran ini juga dirangkaikan dengan dialog bersama jurnalis dan komunitas tentang isu perubahan iklim. Menurut Ketua Koalisi Kopi Kabupaten Ngada, Ardin Liko, produk ini hadir dengan misi memperkuat brand kopi khas Ngada, sekaligus menciptakan kemandirian ekonomi anak muda melalui kolaborasi dengan para petani lokal. Kita mau Ngada menjadi brand kopi di Flores maupun di NTT maupun di tingkat nasional. Jadi ketika orang ke Ngada, yang mereka kenang itu, yang mereka bawa itu produk kopi. Jadi kita dari Koalisi Kopi mengeluarkan produk kopi ini. Ini kita berencana kita menghidupkan semua aspek nih. Jadi dari segi ekonomi sendiri, petani-petani kita justru dari segi ekonomi itu mereka ada peningkatan dari segi ekonomi. Selain peningkatan dari segi ekonomi, kemudian ada dampak-dampak sosial budaya yang lain. Untuk pemasarannya, Koalisi Kopi menggunakan strategi pemasaran jemput bola di Kota Bajawa tanpa biaya tambahan serta penjualan secara online. Tidak hanya tentang kopi, Koalisi Kopi juga aktif dalam kegiatan lingkungan seperti penghijauan, aksi bersih sampah, dan kampanye perubahan iklim sebagai wujud kepedulian terhadap pelestarian alam. Ardin berharap kehadiran Kopi Bajawa dapat menjadi ikon baru yang memperkuat identitas Kabupaten Ngada sebagai penghasil kopi berkualitas, sekaligus memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat. Dari Ngada, RRI ND, Oris Goti melaporkan. Pendengar, TNI Angkatan Darat resmi membuka penerimaan prajurit tahun 2025. Lady Badin melaporkan. Komandan Kodim 1602 ND Letkol Kavaleri Inenga Pendi RST kepada RRI mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih dibuka pendaftaran prajurit TNI Angkatan Darat tahun 2025. Dandim 1602 ND menjelaskan bahwa calon prajurit TNI Angkatan Darat ini harus memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya bahwa calon prajurit harus warga negara Indonesia, beragama dengan status agama yang jelas, serta berusia antara 17 tahun 6 bulan hingga 22 tahun. Selain itu, menurut Letkol Pendi, calon tidak boleh memiliki catatan kriminal, harus sehat jasmani dan rohani, dan belum pernah menjadi anggota prajurit ataupun PNS. Dijelaskan Dandim 1602 ND, untuk pendidikan minimal calon prajurit harus memiliki ijazah SMA atau sederajat. Tahun ini menurut Letkol Pendi ada penyesuaian dengan persyaratan tinggi badan, yakni minimal 160 cm yang di tahun sebelumnya adalah 163 cm. Persyaratan yang harus disiapkan pertama itu pasti warga negara Indonesia, WNI. Dan itu siapkan juga status agama sudah jelas. Sudah itu berumur 17 maksimalnya 22 tahun. Tidak memiliki catatan kriminal yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, tentunya memiliki kesehatan jasmani dan rohani, dan tidak
kehilangan haknya untuk mendaftarkan diri sebagai prajurit. Ada juga persyaratan tambahan, ya bukan menjadi prajurit atau menjadi PNS, memiliki ijazah SMA dan sederajat. Dandim 1602ND juga mengungkapkan bahwa pendaftaran dibuka gratis dan dilakukan secara online melalui situs resmi TNI Angkatan Darat. Dan setelah itu calon diwajibkan melakukan validasi di Kodim ataupun Korem terdekat. Adapun seleksi terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari tes fisik, kesehatan, psikologi, hingga akademik. Proses seleksi ini berlangsung selama 3 bulan, dimulai dari tingkat daerah hingga tahap akhir di tingkat pusat. Saya sampaikan juga untuk tahun-tahun sebelumnya, kategori tinggi badan itu yang diterima 163 minimal, tapi sekarang ada perubahan minimal 160 cm. Gelombang 1 ini diawali dengan tingkat daerahnya itu 23 Desember sampai 29 Januari. Nanti validasi ulang itu sampai dari tanggal 6 sampai 31 Januari. Baru nanti dilaksanakan RIK atau pengujian-pengujian. Nanti tingkat pusat Februari. Kepada seluruh putra-putri yang berkenan atau berminat mengabdikan diri kepada negara dan bangsa melalui TNI, siapkan diri kalian, baik fisik maupun mental. Karena masuk TNI itu gratis, tanpa dipungut biaya. Letkol Pendi juga menegaskan bahwa penerimaan TNI Angkatan Darat ini dilakukan secara transparan dan tanpa biaya. Ia mengingatkan agar generasi muda memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pendengar, pendapatan pajak daerah Kabupaten ND pada tahun 2024 tercatat mengalami pencapaian signifikan meski belum sepenuhnya mencapai target. Selengkapnya Suimam melaporkan. Sekretaris Dinas Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten ND, Ahmad, Senin 27 Januari 2025 mengatakan bahwa hingga 31 Desember 2024, target pendapatan pajak yang telah dipungut dari 10 jenis pajak tercatat mencapai 52,49%. Dari total target pendapatan sebesar 33.138.224.500 rupiah, Bapenda berhasil merealisasikan 17.393.358.960 rupiah. Pendapatan pajak ini memang dikelola oleh beberapa dinas, namun Bapenda khusus mengelola 10 jenis pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dijelaskan, adapun ke-10 jenis pajak yang dimaksud meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan PBB P2, serta pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB. Menurut Ahmad, dari 10 jenis pajak yang dikelola, pajak reklame tercatat sebagai pajak dengan realisasi terbaik. Dengan target 400 juta, pajak ini berhasil mencapai realisasi sebesar 553.206.330 rupiah atau 138,30%. Sementara itu, pajak hiburan menjadi yang terendah dengan target 438.896.000 rupiah, namun hanya tercatat mencapai 26.948.931 rupiah atau 6,14%. Jenis pajak ini sangat tergantung pada kegiatan-kegiatan event-event. Nah, kita menyadari betul di tahun 2024 ini event-event itu tidak terlalu banyak dilakukan. Itu juga berdampak pada realisasi pungutan ini karena dia sangat tergantung event. Ada pertandingan bola dan sebagainya. Ketika tidak ada kegiatan event itu, maka potensi dari pajak hiburan itu jadi tidak ada. Ditambahkan, pencapaian yang baik pada beberapa jenis pajak ini diharapkan dapat terus meningkat meskipun ada jenis pajak yang belum memenuhi target. Untuk itu, Bapenda berencana melakukan evaluasi dan berbagai langkah strategis guna memaksimalkan potensi pendapatan di tahun berikutnya. Kita beralih ke berita lainnya. Warga keluhkan adanya perilaku oknum tertentu yang menjadikan saluran drainase sebagai tempat pembuangan ternak yang mati. Informasi selengkapnya disampaikan Nikolaus Makubeli. Akibat dari ternak yang mati dibuang begitu saja menimbulkan keresahan warga akibat dari bau yang tak sedap itu.
Keluhan tersebut disampaikan Elna, salah satu warga Durian, kepada RRI Senin 27 Januari 2025, yang menuturkan adanya ternak babi yang mati dan dibuang begitu saja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di saluran drainase menimbulkan keresahan warga di sekitar akibat dari bau yang tak sedap di sekitar lingkungan tempat tinggal warga. Selain itu juga, dengan adanya kasus babi yang mati dan dibuang tersebut menimbulkan kecemasan bagi peternak babi lainnya karena tidak diketahui penyebabnya. Minta tolong kepada ini peternak, tolong kalau ada ternak yang sakit atau mati dikubur, jangan dibuang begitu saja, apalagi memanfaatkan silokan air, karena kasihan kita yang tinggalnya di dataran lebih rendah tuh yang merasakan imbasnya itu. Jadi kita tidak tahu entahkah babi itu entahkah disengaja ataupun babi itu virus. Jadi kalau bisa minta tolong juga untuk pemerintah setempat, pokoknya yang paling dekat masyarakat kan RT RW bisa untuk memberikan edukasi kepada para peternak bahwa kalaupun ada ternak yang sakit ataupun mati, langsung dikubur, jangan dibuang begitu saja. Dirinya berharap kepada pemerintah untuk terus memberikan edukasi kepada para peternak sehingga tidak terulang lagi kasus tersebut, dan sangat diharapkan adanya kesadaran dan kepekaan dari para peternak apabila ada ternak peliharaannya mati dikuburkan sehingga tidak menimbulkan dampak bagi warga di sekitar. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Pendengar, puluhan babi mati di Kecamatan Kabupaten Nagekeo, ada 3 kecamatan tercatat dan peternak diminta tingkatkan biosecurity dan segera melaporkan kepada petugas. Ferry Soal melaporkan. Kami sedang menyiapkan instruksi Bupati untuk menutup pasar. Sejumlah langkah pencegahan telah dilakukan pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam menekan penyebaran virus African Swine Fever atau demam babi Afrika di awal tahun 2025. Selain pengumuman resmi yang dikeluarkan sejak 20 Januari 2025 yang disampaikan hingga ke tingkat kecamatan, desa, dan RT, serta tempat umum seperti pasar, pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas Peternakan Nagekeo terus mendorong masyarakat untuk meningkatkan biosecurity dengan menjaga kebersihan kandang, memperhatikan kualitas pakan dan air, serta membatasi lalu lintas ternak. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama para peternak, terkait gejala klinis penyakit African Swine Fever yang diduga menjadi penyebab kematian babi. Kepala Dinas Peternakan Nagekeo Clementina Dawo mengatakan hingga saat ini sudah ditemukan kematian babi di 3 kecamatan. Di Kecamatan Nangaroro tercatat 30 ekor, Kecamatan Volowai 50 ekor, dan di Kecamatan Aisesa 2 ekor. Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo telah mengirimkan 3 sampel darah babi ke Laboratorium Veteriner Kupang untuk memastikan penyebab kematian tersebut. Teridentifikasi sampai dengan kondisi per hari ini untuk Kecamatan Nangaroro 32 ekor, di Danga, Kelurahan Danga, Kecamatan Aisesa 2 ekor, dan Kecamatan Wolowai kurang lebih 50 ekor. Karena dia perbatasan langsung dengan Momere. Kami mengeluarkan pengumuman terutama menyampaikan gejala klinis, meningkatkan biosecurity, membatasi lalu lintas ternak, terutama biosecurity itu kebersihan kandang, pakan, airnya selalu diperhatikan. Clementina juga menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada vaksin untuk ASF, untuk itu pencegahan menjadi langkah utama dalam menghadapi wabah ini. Dinas Peternakan juga sedang mempersiapkan instruksi Bupati untuk menutup pasar sebagai langkah memutus mata rantai penyebaran virus. Melalui instruksi ini, pihaknya berharap masyarakat tidak membawa ternak keluar dari wilayah Nagekeo maupun menerima ternak dari luar wilayah. Kami meningkatkan optimalisasi SDM yang ada di wilayah kecamatan untuk melakukan sesuai tugas pokok dan fungsi, terutama mengamankan lalu lintas ternak. Kami sedang menyiapkan instruksi Bupati untuk menutup pasar, karena dengan menutup pasar ini salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus ASF juga. Dinas Peternakan menghimbau masyarakat terutama peternak untuk terus menjaga kebersihan lingkungan peternakan dan melaporkan kasus kematian ternak kepada petugas setempat. Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat mencegah meluasnya wabah di Kabupaten Nagekeo. RRI Ende Feriso melaporkan. Berita terakhir, kapal wisata diminta rutin mengecek kesiapan kapal guna menghindari kecelakaan kapal wisata. Dan informasi ini selengkapnya disampaikan
Epi Wahab. Kantor Kesyah Bandaran dan Otorita Pelabuhan atau KSOP kelas 3 Labuan Bajo menghimbau kepada seluruh pelaku pariwisata, khususnya kapal-kapal wisata yang ada di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, untuk selalu melakukan pemeliharaan kapal dan para awak kapal maupun nahkoda agar aktif ikut serta pelatihan-pelatihan terkait keselamatan laut. Hal ini disampaikan langsung Kepala KSOP kelas 3 Labuan Bajo, Stefanus Risdianto, kepada RRI. Keselamatan pelayaran itu semua harus dibarengi dengan yang pertama adalah kepedulian para nahkoda awak kapal untuk melakukan pemeliharaan yang baik terhadap kapalnya. Kemudian tetap melakukan pelatihan-pelatihan mandiri di atas kapal untuk kebakaran dan abandon ship atau meninggalkan kapal. Dia juga menyampaikan agar para pelaku pariwisata ini selalu membangun komunikasi, koordinasi dengan pihak ataupun instansi terkait, mengingat kecelakaan kapal maupun wisata yang sering kali terjadi akibat adanya dua faktor, yakni alam dan kelalaian manusia itu sendiri. Tentunya adalah berkoordinasi dengan KSOP, dengan instansi terkait, dengan Basarnas, seperti yang sudah-sudah untuk setiap penanganan kejadian darurat sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Itu yang paling penting adalah kita harus selalu waspada terhadap cuaca, karena menurut evaluasi dari kecelakaan pelayaran di Labuan Bajo, faktor yang besar adalah faktor alam, yang kedua adalah faktor human error atau kesalahan daripada manusia. Nah, itu harus dilakukan pelatihan-pelatihan dan pemeliharaan kapal. Lebih lanjut, dia mengatakan selama ini pihaknya telah melakukan beberapa kegiatan baik pelatihan maupun sosialisasi yang berkaitan dengan identifikasi kerawanan, pembuatan petunjuk teknis edaran keselamatan, pelatihan pemadam kebakaran, pelatihan pertolongan di air atau water rescue, emergency responder, serta keselamatan kebakaran atau fire safety. Hal ini guna memberikan pembekalan bagi para awak kapal menghadapi keadaan darurat dan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kapal di kapal wisata. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.